Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Kemudian ada penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade. Halo, selamat malam Bung Harpa. Bang Andre, apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam Bang Andre. Baik. Ya, siap. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu nih, mungkin yang menarik nih untuk kita gali perspektifnya. Bang Andre, sebagai penasehat Semen Padang FC, klub sepak bola, Anda melihat keputusan PSSI yang mengatakan bahwa kerjasama bersama dengan Clifford dan juga tim kepelatihan ini dihentikan karena dua hal. Tadi saya catat itu mengatakan dinamika internal dan juga arah strategis pembinaan timnas ke depannya. Nah, apakah menurut Anda keputusan PSSI ini sudah tepat atau memiliki pandangan lain mungkin? Ya, saya rasa keputusan ini sudah tepat ya, bahwa Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan Patrick Clifford dipecat. Ya, meskipun di internal PSSI masih ada pihak yang ingin mempertahankan Patrick Clifford, tapi ternyata alhamdulillah Pak Erik terbuka hatinya melihat bahwa mayoritas supporter Indonesia mengingat Patrick out. Alhamdulillah keputusan sudah diambil. Ya, saya dengar Sekjen PSSI Pak Yunus sudah berkomunikasi dengan Patrick Clifford dan kawan-kawan dan menyepakati untuk mengakhiri hubungan kerjasama. Sehingga setelah itu diumumkan melalui Instagramnya PSSI dan juga Instagramnya Pak Erik. Tentu ini kita syukuri dan kita apresiasi langkah dari Ketum PSSI yang berani mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi supporter Indonesia. Baik, diapresiasi karena terbukti mendengarkan ya dan tidak tondef dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, kemudian Bung Harpa sebagai seorang pengamat sepak bola yang memelototi ya tentu bagaimana dari tiap pertandingan dan beberapa aspek lain terkait dengan timnas kita. Nah, analisa Anda terkait dengan dua hal yang menjadi alasan, dinamika internal dan juga tadi terkait dengan arah strategis timnas ke depannya. Apa bacaan Anda terkait dengan dua hal ini? Iya, yang pertama kita harus mengapresiasi ya apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh PSSI, meskipun menurut saya agak sedikit telat. Karena sejak round 4 ini sudah terlihat ya, begitu banyak red flag yang sebenarnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dari delivery-nya nggak juga deliver, dari pergantian pemain, dari kemudian juga attitude ke fans, lalu kemudian setelah pertandingannya London dan sebagainya. Keputusannya tepat, tapi yang menjadi dasar pertimbangan ini yang kita penuh dengan tanda tanya. Karena kalau dasarnya hanya karena takut dengan suara mayoritas, maka ini akan menjadi celah nih. Karena nanti mengambil keputusannya pun nanti berdasarkan bukan kebijakan yang objektif saat memilih pelatih berikutnya. Jadi harusnya ya kita memang harus didengarkan, fans harus didengarkan, tapi juga ada pertimbangan empiris untuk mengambil keputusan memecat Clifford. Sehingga nanti ketika siapapun nanti ditunjuk oleh PSSI dan tadi juga saya baca istana atau Bapak Presiden sudah meminta untuk mencari penggantinya secepatnya. Ini juga tidak salah. Jadi dasar pemecatannya benar, harusnya juga pemilihan pelatihnya juga benar. Jangan sampai ketika Januari lalu, ya ketika kita sedang bagusnya timnas dengan pelatih yang sudah cukup bagus, lalu kemudian dipecat sekonyong-konyong dan kemudian diganti dengan pelatih yang kita tahu ternyata tidak proven. Jadi harapan saya seperti itu, mencat pelatih itu lebih gampang, tapi nanti memilih pelatih ini lebih susah. Karena banyak pertimbangan yang harus diambil, mulai dari kecocokan gaya bermain, visinya, sampai dengan juga budget. Karena bagaimanapun juga kita ingin meng-hire pelatih, pertama yang harus kita lihat kantong kita dulu. Jangan kita mau ngayal-ngayal pelatih yang seperti apa, tapi kemudian kantong kita nggak cukup. Dan yang kedua, availability-nya juga harus available, artinya tidak sedang melatih. Dan yang ketiga, baru nanti kita melihat kecocokan dengan tim nasional kita. Baik, banyak catatan yang sepertinya disematkan ya oleh Bung Harpa terkait dengan kinerja dari Clifford, mulai dari delivering sampai dengan tadi bagaimana ya merespons para fans ya. Nah, kemudian Bang Andre, kalau begitu dari perspektif Anda sendiri bagaimana sepak terjang dari Clifford selama 9 bulan menukangi timnas ini? Apakah ada catatan juga atau justru seperti apa? Ya, kalau melihat sepak terjang kan kita semua tahu bahwa Patrick Clifford itu hanya bisa memberikan 3 kemenangan ya. 2 di kualifikasi dan 1 di pertandingan uji coba.
Lalu yang kedua yang paling penting ya kita melihat bahwa Patrick Kluivert gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bahkan dari informasi orang dalam yang saya dapatkan bahwasanya Patrick Kluivert itu gagal melakukan persiapan yang maksimal. Di mana persiapan yang maksimal itu tidak ada latihan taktikal dan mempersiapkan game plan serta simulasi taktik di lapangan dalam latihan. Yang ada hanya sekedar pertemuan meeting teknikal dalam beberapa menit sebelum pergi ke lapangan. Jadi menurut saya jelas tim ini tidak siap dan akhirnya gagal. Nah itulah fakta di lapangan yang saya dapatkan informasi dari orang dalam yang memang ada dan melihat langsung kondisi di lapangan. Jadi saya tidak pernah menebar hoax, informasi yang saya dapatkan semua bisa saya pertanggungjawabkan. Nah inilah dasar kita mengevaluasi bahwa kegagalan dan kita tidak mampuan Kluivert ini harus segera yang bersangkutan diganti. Dan alhamdulillah PSSI sudah melakukan pergantian ya melalui evaluasi, meskipun saya juga dapat informasi ini tidak melalui rapat exco ya, belum ada rapat exco di Bung Harpa sampai kemarin. Jadi tiba-tiba saja terjadi pergantian. Berarti kan tekanannya memang keras kepada Ketua Umum PSSI. Dan Ketua Umum PSSI merasakan tekanan begitu besar, akhirnya memutuskan untuk melakukan pergantian. Baik, lantas apakah Bang Andre juga mendapatkan informasi mungkin karena tekanannya begitu besar akhirnya keputusan untuk mengakhiri kontrak kerjasama dengan Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan dilakukan lebih cepat daripada yang seharusnya. Apakah saat ini dari PSSI sendiri sudah menentukan apalagi fokus yang akan dikejar mungkin setelah gagal Piala Dunia kemarin, serta pembenahan internal juga mungkin akan dilakukan nggak sih di internal federasi? Ya. Ada beberapa hal ya. Pertama, sampai saat kita bicara hari ini, sampai tadi siang ya, saya berkomunikasi dengan beberapa petinggi PSSI, belum ada jadwal rapat exco untuk menetapkan siapa pelatih yang akan dipilih. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan PSSI jelas ya. PSSI tentu harus segera memilih pelatih, karena di depan mata ada FIFA Matchday, lalu 2026 ada Piala AFF, 2027 ada Piala Asia. Tentu harus segera diambil dan diputuskan siapa pelatih yang diputuskan oleh PSSI. Dan saya rasa juga ya, ini pendapat saya, CLBK itu kan hal yang lumrah dan wajar dalam dunia sepak bola. Apalagi Indonesia sudah berkali-kali melakukan CLBK. Dulu zaman almarhum Benny Dolo pernah melatih timnas, diganti, lalu bisa kembali. Ivan Kolev juga begitu, Alfred Riedel juga begitu. Bahkan pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita di round 4 kemarin juga pernah dipecat Arab Saudi, lalu dikontrak lagi dan membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia. Jadi dalam dunia sepak bola itu wajar-wajar saja kalau adanya CLBK. Nah tergantung sekarang apakah mau PSSI untuk merekrut Sintayong. Nah keuntungan merekrut Sintayong itu apa? Kalau versi saya ya, pertama dengan FIFA Matchday yang begitu dekat, otomatis kita butuh pelatih yang siap langsung bisa bekerja, memahami kultur Indonesia, memahami sepak bola Indonesia. Yang kedua adalah jangan lupa kita ini masih nyicil sama Coach Shin ya. Kalau kita cicilan ini kan bisa dikonversi untuk pembayaran gaji Coach Shin kalau kita kontrak. Itu kan menghemat pengeluaran. Karena pasti mau nggak tidak mau kita kan ada kompensasi kepada Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, tapi sekali lagi keputusan kan ada di tangan federasi. Kita kan hanya bisa mengusulkan. Seperti itu. Waduh, Bang Andre pelan-pelan. Bang Andre ini CLBK langsung ditujukan nih, langsung disebut namanya Sinteyong ya. Nah, tetapi nama juga usulan, kan boleh-boleh saja. Iya. Baik ya, kita harap memang segala opsi yang memungkinkan demi kebaikan timnas kita ini bisa ditimbang dengan matang ya. Tetapi Bang Andre, real aja mungkin dengan kondisi bagaimana kemarin Sinteyong dengan Indonesia dan juga waktu ia akhirnya kembali ke Korea Selatan, apakah Anda melihat ada batu sandungan mungkin untuk CLBK yang Abang Andre katakan tadi direalisasikan mungkin? Apakah ada ganjalan mungkin yang terlihat hingga detik ini? Ya, saya kan merasakan bahwa mendapat informasi bahwa di PSSI itu ada dua kubu. Pertama ada kubu yang ingin Sintayong balik. Yang kedua tidak ingin Sintayong lagi. Nah,
Tapi kalau saya dengar percakapan siang tadi, ya terlihat mayoritas exco setuju Sintayong balik lagi. Nah, tinggal nanti kita lihat hasil votingnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan ketemu Coach Shin berapa bulan yang lalu di Seoul ya. 2 bulan lalu, 1,5 bulan atau 2 bulan lalu, saya lupa. Nah, saya sempat berdiskusi, dialog dengan beliau. Saya melihat bahwa dan merasakan bahwa beliau itu cinta Indonesia. Kalau seandainya PSSI kembali mengajak beliau, saya rasa ya, ini perasaan saya, pendapat pribadi saya, beliau akan bersedia untuk kembali melatih di Indonesia. Baik. Tapi sekali lagi, ini kita berandai-andai, berasumsi. Keputusan tentu ada di dalam rapat Exco PSSI. Kita tunggu saja. Baik, mungkin boleh diberikan tanggapan sedikit Bang Harpa nih terkait dengan tadi CLBK yang disinggung oleh Bang Andre. Anda sependapatkah atau bagaimana? Gini, kita lihat dari logistik dan dari teknikal dulu. Tadinya sebenarnya saya berpikir kalau memang yang hanya dipecat Patrick Kluivert, salah satu opsinya itu adalah mendorong Alex Pastoor naik sebagai caretaker. Kenapa? Karena tentu tidak ada yang terlalu perubahan yang drastis. Tapi kita semua tahu satu gerbong Belanda ini kan di Depak semua ya. Artinya kita akan overhaul nih, akan cuci gudang. Nah tadi yang diusulkan ini Bang Andre yang usulin nih, ST comeback atau CLBK itu memang betul. Secara teknikal itu akan lebih murah. Karena gajinya memang betul masih dicicil sehingga kita tidak perlu lagi keluar duit untuk meng-hire pelatih baru. Belum lagi nanti ada sign fee dan segala macam, itu kan lumayan costly. Sementara kita sekarang lagi tergerus. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ada kompensasi juga sejumlah uang yang harus diberikan kepada tim Belanda ini kan. Nah yang kedua, tapi mungkin masalahnya adalah di dua kutub ini nih. Antara kutub dari PSSI on behalf Pak Ketum dan juga Sintayong. Apakah dua-duanya mau berekonsiliasi setelah setelah pemecatan yang kurang elok di bulan Januari? Ini kan beda, kalau kita lihat pemecatan Patrick Kluivert ini smooth ya, ngomong baik-baik, makanya istilahnya mutual concern kan, jadi kesepakatan bersama. Sementara pemecatan ST ini kan tidak seperti itu, kita semua tahu lah, pagi-pagi dikasih dokumen, siang langsung diumumkan kaget tanpa tahu alasannya. Nah kan mungkin ada luka yang tergores nih Bang Andre, jadi mau balik lagi tapi lukanya tergores, mungkin saya nggak tahu, tapi kalau memang luka itu sudah sembuh, dan dua-duanya ada itikat untuk kembali, ya secara teknikal ini lebih mudah. Karena tentunya seperti yang Bang Andre tadi katakan, ya udah tahu semua lah, pemain udah tahu pelatih sudah tahu pemain, tinggal nanti kita menyambut FIFA Matchday bulan November yang dekat ini lebih gampang gitu. Tapi ya itu tadi, kata kuncinya itu semua kita kembalikan kepada Exco PSSI. Baik, nah karena Bang Andre ada sepertinya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kami berikan kesempatan Bang Andre kira-kira dengan usulan yang tadi Anda sampaikan, CLBK ini mungkin saja dan nama Sintayong kembali bergema ya sebagai opsi yang paling masuk akal ada di depan mata untuk kembali mengasuh timnas kita. Nah kira-kira Bang Andre, langkah konkret apa yang mungkin Anda upayakan nih sebagai orang yang juga kenal dekat dengan Erick Thohir, Ketua PSSI untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut? Ya saya rasa Pak Erick sudah paham lah harapan masyarakat, mayoritas masyarakat ya, baik keinginan masyarakat memecat Patrick maupun mayoritas masyarakat yang menginginkan Coach Shin untuk kembali. Nah tinggal sekarang kebesaran hati Pak Erick dan juga seluruh pengurus PSSI. Tapi kalau informasi saya dapatkan ya, saya masih meyakini ya sampai tadi siang kalau terjadi rapat Exco, terjadi voting, saya meyakini Coach Shin akan terpilih. Baik. Ya, meskipun tentu akan ada yang melakukan penentangan. Tapi kalau bicara suara terbanyak, insya Allah Coach Shin akan terpilih. Baik. Itu informasi ordal yang saya dapatkan. Baik. Ya. Sangat menarik sebenarnya menggali keterangan dari Bung Andre nih ya, tetapi sepertinya ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Bersama kami. Terima kasih Bang Andre. Ya kapan-kapan diundang dong kita podcast ya. Siap bang. Oke bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Andre Rosiade telah bergabung. Tapi Bung Harpa tahan dulu karena kita akan lanjutkan masih dialog. Namun terbaru pemirsa, kita akan simak berita terkait dengan di mana pemerintah menyambut baik keputusan memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun meminta PSSI segera mencari penggantinya.
Tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026, ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah, tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Saya kira begitu. Baik, pemerintah memberikan apresiasi atas keputusan PSSI ini. Nah, Bung Harpa, karena tadi Anda mengatakan di awal ada banyak catatan sebenarnya yang Anda sematkan untuk kinerja dari Kluivert ini, mungkin boleh dielaborasi lagi nih terkait dengan hal-hal yang tadi Anda sampaikan. Jika dibandingkan juga dengan Coach Shin Tae-yong yang pernah mengasuh timnas, seberapa jauh sebenarnya perbedaannya, dan jika bisa memberikan nilai, berapa nilai yang Anda berikan atas kinerja 9 bulan ini? Banyak ya perbedaan antara Coach Shin dengan Patrick Kluivert, meskipun juga kita mesti lihat tentang waktunya ya. Karena tentang waktunya ini kan Patrick Kluivert memang sebentar, cuman chemistry yang terbangun itu memang beda sekali. Kemudian detail-detail kecil ini Coach Shin ini memang lebih teliti lah gitu ya. Pergerakan pemain, posisi pemain, pengenalan individunya itu lebih baik. Jadi dan juga Shin Tae-yong ini tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia. Memang ada yang mengatakan ya Kluivert kan tinggal di Belanda karena banyak pemain kita backbone itu merumput di Eropa, tapi secara simbol ini kurang pas. Namanya juga benteng kita kan di Indonesia, di Jakarta. Seyogyanya ya jenderalnya itu komandannya ada di Indonesia juga. Nah, kalau dia pun mau memantau para pemain diaspora, para pemain yang merumput di Eropa, dia bisa aja terbang ke Belanda mungkin 2 minggu sekali. Itu kan paling habisin duit mungkin 150 juta lah, 2 orang, tiket bis dan lain-lain. Jadi itu tidak dilakukan. Jadi banyak sekali PR yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert, tapi sudah dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Dan ini yang membuat akhirnya ruang ganti itu berantakan. Ruang ganti ini yang paling penting dikendalikan. Dan setahu saya Coach Shin ini orangnya tegas ya. Ya misalnya saya nggak usah sebut nama lah, ada beberapa pemain itu yang secara kapasitas, secara kemampuan itu bagus, tapi kemudian tidak dipakai, ya tidak dipanggil. Kenapa? Karena attitude. Karena ruang ganti ini sangat sakral, Mbak. Ketika ruang ganti ini gagal dikendalikan, kemudian tidak harmonis, maka kemampuan para pemain itu pun tidak maksimal. Dan instruksi-instruksi yang dilakukan atau dituangkan ke pemain itu tidak akan bisa maksimal di atas lapangan. Dan ini yang saya pikir sangat gagal dilakukan oleh Patrick Kluivert. Meskipun ironisnya, dia dipilih karena dianggap punya latar belakang budaya dan bahasa yang sama. Sementara Coach Shin waktu itu dikatakan ya nggak bisa bahasa Indonesia lah, kendala komunikasi, ada dinamika. Ternyata itu kan semua omong kosong kan. Justru sekarang yang sudah sama latar belakangnya malah ada masalah. Jadi jelas banyak bedanya antara Patrick Kluivert dan Coach Shin. Baik, nah apakah dengan yang analisa yang Anda sampaikan tadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya Kluivert ini seperti setengah hati mengasuh timnas Indonesia, atau memang perjanjian dari awal yang sepertinya menjadi alasan mengapa ia memilih untuk lebih banyak berkegiatan tetap di Belanda ya, karena memang kita tahu ya skuad kita juga mayoritas ini naturalisasi. Ya saya pikir dia adalah seorang profesional aja. Yang di-hire, orang datang, meng-hire dia, digaji, ya dia oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuman kan yang harus kita tekankan adalah yang meng-hire ini. Dalam hal ini PSSI, supaya bisa lebih teliti lagi melihat rekam jejak seseorang. Saya katakan berkali-kali, jangan kita memecat orang, mengangkat orang itu berdasarkan karena suka dan tidak suka. Jadi jangan mecat orang karena nggak suka, padahal dia bagus, ya dan dia sudah deliver, tapi kemudian menunjuk orang juga, itu walaupun track record kurang bagus, tidak meyakinkan, tapi karena dia suka, kemudian dia hire. Kan ini yang jadi masalah. Contoh, dengan segala hormat dengan Patrick Kluivert, kita tahu di Curaçao itu dia bikin berantakan itu timnas ya. Ada pemain yang striker dijadikan gelandang bertahan, dan seterusnya. Gelandang bertahan dijadikan bek kiri dan lain-lain, dan hasilnya kacau balau. Dan sekarang, ironisnya Mbak, Curaçao itu sekarang di ujung, di ambang untuk lolos Piala Dunia. Nah dari sini kan udah kelihatan
Ya dan ada beberapa lagi lah track record dia yang negatif, tapi kemudian publik bingung. Cuman kan waktu itu kita diminta untuk berbesar hati mendukung timnas tanpa melihat preferensi pelatih A, pelatih B, pelatih sebelumnya, pelatih yang sekarang. Walaupun kita dalam hati mungkin merasa kayaknya nih ada yang nggak bener deh keputusannya, kok udah bagus diganti sama yang nggak jelas. Dan hasilnya kan kita lihat, proven. Makanya saya bilang, nanti ketika mengambil keputusan pun jangan gegabah. Memang jangan terlalu lama juga, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Andre, ini masih ada FIFA Matchday nih, sebentar lagi bulan November, tahun depan ada AFF, dan 1 tahun 3 bulan lagi ada Asian Cup. Tidak bisa terlalu lama juga, cuman jangan gegabah. Ya artinya, make mistake, but don't lose the lesson. Baik, nah tadi Anda sempat menyinggung tentang Alex Pastor yang sebenarnya juga menjadi kandidat kuat ya untuk bisa menggantikan Kluivert. Tetapi keburu nih tadi Bang Andre sudah menyinggung lebih dahulu soal CLBK dan memang nama Coach Shin ini menjadi salah satu nama yang juga populer belakangan ini diperbicarakan oleh masyarakat. Pertanyaan saya, jika dibandingkan, apakah menurut Anda sebenarnya Alex Pastor ini juga bisa menjadi lebih baik dibandingkan Kluivert? Kalau Alex Pastor jadi pelatih, saya yakin lebih baik daripada Patrick Kluivert. Kenapa? Karena waktu dipilih ini pun memang agak aneh sebenarnya pola pemilihannya. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu, Pak Ketum itu mengatakan pola milihnya gini. Dia milih head coach, kemudian untuk pot asisten pelatihnya itu, dia itu mengajukan berapa nama lah gitu. Nanti yang milih Patrick Kluivert. Jadi sebenarnya sejatinya kan harusnya kan yang milih head coach juga asistennya. Dia pilih yang sesuai. Nah, dari awal beliau mengatakan supaya ada check and balance seperti itu. Tapi buat saya sih agak aneh gitu. Dan ini akan menimbulkan dua matahari. Dan ini kan akhirnya gesekan ini mulai kelihatan. Yang juga terlihat di permukaan, ya namanya ego. Ya head coach, walaupun mohon maaf, mungkin dia kemampuannya tidak sehebat asistennya, tapi kan dia juga punya ego untuk keinginan dia diikutin. Nah, asistennya sementara itu mungkin paham mana yang benar, mana yang enggak. Tapi kan dia juga tetap harus sadar bahwa dia asisten pelatih. Nah, inilah akhirnya menimbulkan gesekan dan akhirnya sekarang kita lihat bubar jalan seperti itu. Baik, nah mungkin sekarang kalau misalnya kita mau bedah ya secara kualifikasi, kira-kira dengan kondisi skuad yang ada sekarang, sosok pelatih seperti apa sih kualifikasinya yang paling wajib Anda ada untuk bisa mengasuh timnas kita? Ya, betul. Ini saya setuju ya. Jadi kita bicara dulu klasifikasinya atau kriterianya. Jangan sampai kita dalam mengambil keputusan itu ngayal-ngayal. Mau Zidane lah, mau siapa namanya, Roberto Mancini atau siapa. Tapi kita mesti lihat dulu yang paling mendasar apa? Ya kantong. Kantong kita berapa nih isi kantong kita? Nah, baru dari situ mulai mengkerucutkan. Misalnya hanya tinggal, let's say 20-30 nih. Pelatih yang budgetnya sama atau sesuai dengan kantong kita. Yang kedua, availability. Dia available nggak? Lagi nggak ngelatih nggak? Atau seperti apa nih? Kalau dia masih ngelatih kan susah juga. Nah, contoh Giovanni Frambongkos ini adalah salah satu pelatih yang paling sering namanya digaungkan oleh netizen. Tapi kan dia pertama pasti gajinya tinggi. Dan kedua dia juga sedang sekarang asistennya Arne Slot di Liverpool. Tentunya ini agak susah nih gitu. Nah, jadi dua nih, budget sama availability. Yang ketiga baru nih 3A, 3B, 3C. Yaitu mengerti sepak bola Asia. Ya, dan yang berikutnya juga kalau bisa mengenal sedikit-sedikit lah sepak bola Indonesia. Nah, kita kan punya direktur teknik Alexander Zayers. Nah, itu kan dia juga berpengalaman kan di Jordan sebagai direktur teknik. Bisa aja minta rekomendasi dari dia, kasih kriterianya, nanti dia kan bawa beberapa nama. Let's say contoh ada Timur Kapatse yang saat ini menjabat sebagai asisten Fabio Cannavaro di Uzbekistan. Ini salah satu yang katakanlah punya kandidat, dan dia saya sudah dapat informasi langsung akhir tahun ini akan berakhir masa kontraknya. Kemudian ada Jesus Kasa, mantan pelatih Irak yang saat ini juga nganggur, pengalamannya tentu ada di sana. Ini adalah beberapa kriteria yang mungkin saja bisa atau punya kriteria yang cukup cocok untuk menggantikan Patrick Kluivert di luar tadi usulan dari Bang Andre, yaitu Coach Shin. Baik, lantas sambil kita menunggu bagaimana PSSI ya dan juga Exco ini mengutak-atik siapa kandidat terbaik yang akan didapuk mengasuh timnas Indonesia kita. Kalau menurut Anda skuad yang ada per hari ini, apakah level permainannya ini, kemampuan ini sudah bisa untuk berlaga di laga tingkat Asia? Atau catatannya seperti apa nih Mas? Ya, sangat bisa Mbak. Sebenarnya itu udah bukan alasan lagi soal skuad kita. Contoh ya, kita lawan Saudi kan 2 kali bisa seri 1-1 di Jeddah.
dan kemudian 2-0 di GBK. Itu dengan skuad yang masih belum lengkap loh. Artinya setelah itu masih kita ketambahan Ole, ketambahan Joao Pelupesi, ketambahan Dean James, ketambahan lagi Emil Laudero, Milano Jonathans, dan juga Mauro Zelstra, bahkan Adrian Wibowo. Ya artinya sebenarnya kita sudah sangat layak, dan beberapa pemain kita ini kalau dilihat market value-nya itu mungkin tertinggi daripada 6 tim yang lolos ke round 4 mungkin ya, minimal salah satu yang tertinggi lah. Ada yang main di Ligue 1 ini di Lille, Calvin Verdong, ya liga yang menghasilkan juara Liga Champions, Paris Saint-Germain, lalu ada yang main di Jerman, Mönchengladbach, ada yang di Italia 2, yaitu di Cremonese, Emil Laudero dan juga Sassuolo, Bang Jai. Di Inggris pun ada di kasta kedua, yaitu Ole. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kapasitas dan materi pemain ini sudah sangat luar biasa dibandingkan Saudi dan Irak misalnya. Jadi lagi-lagi ini kokinya, ya juru masaknya. Jadi bahan bakunya udah cukup bagus. Tapi kokinya ini kan yang kemarin menurut saya ya kita melakukan keputusan yang blunder dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Dan akhirnya kita lihat nggak sampai 1 tahun ternyata udah dipecat dengan boleh dikatakan gagal total. Baik, kita akan nantikan bagaimana babak selanjutnya terkait dengan pelatih timnas yang akan dipercaya lagi oleh PSSI. Terima kasih untuk analisa dan dialog yang dibagikan Bung Harpa dan sebelumnya ada Bang Andre Rosiade. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama